Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Riza Anggraini dengan NIM 22052101 dari sesi 092. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video mengenai tugas proyek akhir dari mata kuliah bimbingan konseling, yaitu dengan dosen Ibu Izzati Adlia SPD MPD, yaitu berkaitan dengan tugas wawancara kepada salah satu guru yang ada di sekolah yang ada dekat kita, yaitu yang mana saya telah melakukan wawancara yaitu kepada Bapak Warsil, yang mana Pak Warsil ini merupakan guru PKN di SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Akan tetapi Bapak ini juga banyak membantu di bidang bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya melakukan wawancara di sini yaitu untuk memenuhi kriteria dari tugas yang telah diberikan oleh Ibu. Berkaitan dengan tugas ini yaitu mengenai pelayanan BK yang ada di sekolah. Nah, saya waktu itu menanyakan tentang pelayanan BK di sekolah tersebut apa aja kepada para siswa. Nah, sedikit saya berbagi cerita tentang pengalaman saya waktu itu melakukan wawancara. Sebelumnya saya sudah memilih sekolah SMPN 40 Padang. Akan tetapi setelah pergi ke sana, namun pada saat di perjalanan karena saya belum pernah ke sana, jadi saya naik Maxim. Nah, waktu itu Maximnya menuju, kami bikin alamatnya ke SMPN 40 Padang, akan tetapi salah jalan. Nah, tapi akhirnya kami sampai juga ke SMPN 40 Padang tersebut. Nah, video ini waktu itu pada hari Selasa saya pergi wawancara menuju ke SMPN 40 Padang, yaitu dengan di sini saya pergi dengan teman-teman saya, yaitu berjumlah 3 orang dan ada satu kakak tingkat, tapi dia menggunakan sepeda motor. Nah, dalam perjalanan ini itu kami lalui sampai ke SMPN 40 Padang. Maxim tersebut mengantarkan kami sesuai rute yang kami pesan melalui Maxim tersebut, dan ini kami memasuki Universitas Bung Hatta. Diakibatkan jalan yang kami lalui salah, akhirnya kami memutar balik menuju arah pintu keluar dari Universitas Bung Hatta, dan mobil tersebut berbelok ke arah kiri menuju SMPN 40 Padang. Akhirnya kami sampai di SMPN 40 Padang. Sesampainya di sekolah tersebut kami menemui ibu kemahasiswaan. Setelah menemui ibu kemahasiswanya, namun kami ditolak untuk melakukan wawancara ataupun observasi, dan pada saat itu saya bersama teman-teman saya di sana. Nah, dikarenakan ditolak karena 1 minggu lagi di sekolah itu akan melaksanakan ujian, jadi tidak boleh lagi melakukan wawancara ataupun observasi. Nah, dikarenakan saya sudah membuat beberapa surat dengan sekolah-sekolah yang berbeda. Nah, kemudian karena tidak bisa di SMPN 40 Padang, saya dan teman-teman saya bergegas ke SMK Permagalan, SMK Aisyah namanya waktu itu. Dan sayangnya sampai di
sana kami udah siang, jadi sekolah tersebut merupakan sekolah yayasan, siswanya juga sedikit. Karena jam 12 waktu itu saya dan teman-teman saya ke SMK, tapi kami tetap masuk dan izin kepada gurunya dengan memberikan surat observasi dan wawancara. Namun ibunya mengatakan buat besok aja, kata ibu tuh, karena hari ini kami pulangnya jam 12, jadi di sekolah itu pulangnya jam 12. Jadi karena kami mikir juga karena masih banyak tugas, jadi kami pulang aja kan. Kami pulang, terus kami mikir kan ada satu surat lagi kami buat, yaitu pilihan terakhir di SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Nah akhirnya saya dan teman-teman saya pergi ke SMA Pembangunan. Nah yang sebelumnya kami sudah pernah melakukan observasi ke sana dengan tugas mata kuliah lain. Nah waktu itu kami ke sana dan kasih surat ibunya. Di situ tuh langsung. Nah setelah surat tersebut diterima oleh kurikulum dan kemahasiswaan, ibunya menyuruh kami untuk menunggu sebentar. Nah setelah beberapa lama waktu kemudian kami dipanggil dan akhirnya kami melakukan wawancara dengan Bapak Warsil SPD. Di sini kami banyak menanyakan tentang pelayanan BK yang ada di sekolah. Nah, menurut dari Bapak Warsil tersebut, dia mengatakan bahwa pelayanan BK di sini dilakukan dengan secara baik, yang mana diperuntukkan untuk siswa maupun guru. Siswa yang bermasalah, maka pelayanan BK bersedia untuk mengatasi atau menyelesaikan atas permasalahan dari siswa tersebut. Nah, BK di sini juga tidak hanya memberikan pelayanan dalam konseling, namun juga dalam pelayanan bimbingan, dalam artian bahwa siswa tersebut diperlukan juga bimbingan dari guru BK atau konselor, yang mana terkadang siswa perlu salah satu guru yang bisa membimbingnya untuk mendapatkan suatu hasil keputusan yang diinginkannya. Misalnya kelas 12 dia ingin ke perguruan tinggi, maka seorang guru BK atau konselor dapat membantu hal tersebut. Tidak hanya itu, seorang guru mata pelajaran memerlukan seorang guru BK atau konselor dalam membantunya dalam proses belajar mengajar, di mana terkadang siswa tersebut malas dalam belajar di kelas. Nah, jika guru mata pelajaran tersebut tidak bisa melakukan pendekatan dengan seorang siswa, maka dapat dibantu oleh seorang guru BK atau konselor, sehingga siswa yang bermasalah atau malas dalam belajar, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, maka dapat dibantu oleh seorang guru konselor. Nah, pelayanan BK di sini bertujuan agar terjadinya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini juga berkaitan terhadap kompetensi guru, yang mana sangat berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Karena guru yang memiliki kompetensi yang baik dapat mendukung proses pelayanan BK secara efektif. Guru yang berkompeten dapat memberikan pengamatan yang tepat terhadap perkembangan siswa, mendeteksi masalah, dan memberikan dukungan yang sesuai. Mereka juga dapat bekerja sama dengan para konselor untuk memberikan bantuan yang holistik kepada siswa yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu peserta didik sebagai sasaran dari layanan BK, yang mana sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan maupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan perkehidupan individu. Namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri serta kondisi lingkungannya. Sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong prinsip BK. Jadi, pelayanan BK di sini adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil,
keputusan dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemudian, tujuan dari BK ini mengarahkan kepada peserta didik agar peserta didik lebih memahami dirinya sendiri, baik dari kekurangannya maupun kelebihannya, dan juga membantu peserta didik untuk berani mengambil sendiri keputusan yang baik sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat untuk dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Pak Warsil setelah saya menanyakan tentang pelayanan BK yang ada di sekolah, yaitu di SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Yang perlu diperhatikan yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara guru, siswa, dan guru konselor atau guru bimbingan konseling agar suatu permasalahan yang terjadi di siswa ataupun antara guru dan siswa dapat diselesaikan dengan baik, dan juga seorang siswa yang membutuhkan bimbingan dapat mudah diselesaikan atau dipenuhi hal-hal yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, pelayanan BK di sini tidak hanya diberikan kepada siswa, namun juga kepada guru. Di mana terkadang kan banyak kasus-kasus tuh di mana pembelajaran di kelas, misalnya seorang anak tuh malas dia belajar, gak mau dia belajar, gak mau mengikuti pembelajaran. Nah, seorang guru itu harus tahu juga bahwa jika murid mengalami hal tersebut, nah kita sebagai guru tidak boleh langsung berstigma negatif kepada murid tersebut bahwa pemalas sekali murid yang ini gitu. Namun kita harus memiliki pendekatan terhadap siswa tersebut, yaitu dengan cara menanyakan kepada siswa tersebut atau bisa melalui guru BK. Nah, hal tersebut agar mempermudah dalam proses pembelajaran. Nah, BK di sini itu banyak manfaatnya dan tujuannya dalam proses pembelajaran, mempermudah pembelajaran, untuk menyelesaikan masalah atau konflik, untuk membantu guru. Baiklah, sekian laporan wawancara dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.